Salam. Shalom. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Sudah baca kitab suci belum? Sudah. Penghujung tahun 2021. Sekarang bulan Desember, tanggal 18. Hari ini adalah hari Sabat yang sudah ditentukan alam ciptaan semesta ini, ya, berhenti istirahat untuk menguduskan karyanya, ciptaannya, memberkati ciptaannya. Berbahagialah orang yang menguduskan hari Sabat, yang mencintai, menghormatinya, maka orang itu akan memperoleh berkat, yaitu keselamatan. Kembali lagi ujung tahun ini, tahun 2021, kita belajar bersama-sama. Hari ini pembacaan kitab suci terambil daripada Markos. Arti daripada Markos itu namanya palu besar. Markos 3 ayatnya 20 sampai ke yang ke-35. Sekali lagi, bacaan kitab suci pada pagi hari ini, Sabat ini, Markos 3 ayatnya 20 sampai ke 35. Tolong jemaat membaca. Yeshua dan Beelzebul. Kemudian Yeshua masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Torah yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan pembuluh setan ia mengusir setan. Yeshua memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Setelah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terus sampai 35. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yeshua, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak belum mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yeshua kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Tuhan, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian pembacaan firman. Luar biasa. Kalau aslinya tidak ada judul, saudara, ya. Tapi kalau Lembaga Indonesia dikasih judul. Jadi ini yang kita baca ini dari 20 sampai 35 ini ada 2 judulnya. Judul pertama itu Yeshua dan Beelzebul. Kedua, Yeshua dan saudara-saudaranya. Ini luar biasa kejahatan manusia ini. Luar biasa jahat manusia ini. Mengatakan kepada Yeshua ini, dia mengusir setan dengan
Saya sudah 21 tahun loh baca kitab suci ini. Saya sudah 21 tahun membaca kitab suci ini dari tahun 2000 sampai saya bicara ini sudah 146 kali. Saya baca kitab suci ini dari tahun 2000 sampai tahun 2021 ini. Bentar lagi sudah selesai. Sudah 146. Kenapa saya bilang manusia ini luar biasa jahatnya? Saya ini setiap hari baca kitab suci, saudara ya. Dan memang tahun 2000 itulah Tuhan mengasihiku, Tuhan menyelamatkanku. Tidak langsung menyelamatkan seperti kesaksian di luar sana. Oh, saya beda, saudara. Saya dulu tidak tahu namanya. Ya, saya memang orang Kristen. Tapi ya Kristen-Kristen gitu aja. Ya. Kapan saya membaca kitab suci kan tidak ada waktu. Saya ini kan seorang pekerja. Ya. Saya seorang pengusaha alat beras, suku alat beras. Saya cari uang keliling seluruh Indonesia. Selama saya bekerja itu, ya saya peroleh juga lah, oleh uang. Dengan dapat uang akhirnya dosa dan dosa dan dosa. Lakukan dosa. Kenapa saya mengatakan di sini ini begitu jahatnya mereka? Mereka menganggap dia ini sebagai penghulu setan, saudara. Coba bayangkan aja mereka mengatakan ini penghulu setan. Dengan kuasa setan dia bisa membangkitkan orang mati, orang berjalan, gitu kan? Saya tidak seperti itu, saudara. Saya membaca dari awal dulu. Saya baca memang karena saya baca ini berurutan dari Kejadian sampai Wahyu. Pada tahun 2000 itulah saya mengatakan bahwa Yahweh lah yang jadi manusia. Sekali lagi ini omongan saya sudah mungkin kalau orang dengar sudah bosan. Jadi tahun 2000 itulah saya mengatakan bahwa Yahweh lah yang jadi manusia. Sudah, itulah iman saya. Bukan iman itu ujuk-ujuk. Saya tidak iman ujuk-ujuk. Saya membaca namanya kitab suci ini yang dicetak oleh Lembaga Kitab Indonesia, saudara. Saya baca berurutan dari Kejadian sampai Wahyu. Sehingga saya ini tidak diajar pendeta-pendeta. Iman saya dari pembacaan kitab suci. Iman saya itu pembacaan dari kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada orang yang nyodor-nyodorkan, oh dia Yesus itu adalah Tuhan. Oh tidak. Dari saya membaca sehingga saya memang bukan saya ambil keputusan, Tuhanlah yang memberikan hikmat itu bahwa dialah Yahweh itu yang jadi manusia. Bagaimana saya membuktikan bahwa Yahweh lah itu yang jadi manusia? Saya mengajarkan ke istri saya, kedua anak saya, buang saja tuh obat-obat, nggak usah, buang aja tuh obat. Kita buktikan nanti, benar nggak dia adalah Yahweh itu sendiri, buang aja, ya, nggak usah kita minum obat, nggak usah lah. Dokter kita adalah Yahweh itu yang jadi manusia. Ini saya ajarkan ke keluarga saya, istri, kedua anak. Yang nerima pada waktu itu siapa? Apakah istri saya langsung menerima bahwa Yahweh yang jadi manusia? Oh tidak juga, ya, karena mungkin takut saja kepada suaminya, ya diikut saja kan begitu, ya. Akhirnya tahun 2000 itulah kami tidak pernah minum obat dan tidak berurusan dokter lagi. Apakah kami itu memang dari awalnya seperti itu? Oh tidak, sama sekali tidak. Tahun 2000 itulah saya putuskan semua. Tidak boleh lagi, karena saya tahu betul-betul bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Ya,
Dari saya membaca, saya tidak pengaruh tadi yang dikatakan dia adalah pengurus setan. Bukan, saya tidak seperti itu. Saya mengatakan bahwa dia adalah Yahweh. Buktinya apa? Ya, dan sampai saat saya ngomong ini, saya tidak berurusan lagi dengan dokter dan obat. Ya. Saya tidak berurusan lagi, sudah 21 tahun ini. Sebelum tahun 2000 itu, kita ke dokter nggak? Sudah. Ya kan? Anak saya berulang-ulang saya bersaksi. Kedua anak saya ini kalau tidak di rumah sakit Medistra, tidak mungkin sembuh-sembuh. Bawa ke rumah sakit yang lain susah banget. Kalau dibawa di Medistra sana, ditepuk-tepuk aja langsung sembuh. Besok lagi sakit lagi, masuk lagi, bawa lagi ke situ gitu. Jadi sudah terkuras uang ini. Terkuras ya. Minum saya ini, minum obat ini, minum obat itu hanya penenang sementara. Tapi bedalah pada waktu tahun 2000 itu saya mengatakan bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Nah, sampai saya bicara ini, saya ini kan umur saya pun sudah 60 tahun. Ya, sudah 6 bulan tahun loh umur saya ini. Ya. Saya sampai saat ini saya masih sehat, saya masih kuat, ya. Seperti pada tahun 2000 yang lalu, kan? Saya masih sehat, masih kuat. Ya. Kenapa seperti itu? Saya selidiki, ya. Ada seorang tokoh yang besar ini, namanya Caleb bin Yefune, saudara ya. Dia mengatakan kepada Yosua, temannya ini, teman perjuangannya dia ini, Yosua, saya waktu Mose dulu omong sama saya umur 40 tahun, sekarang saya sudah umur 80 tahun, tapi seperti dulu, ya, kekuatanku masih full dan lain sebagainya. Ya, ini adalah perkataan namanya Caleb bin Yefune, saudara. Ya, karena mereka dua orang ini luar biasa, tidak cacat di hadapan Tuhan. Ya. Mereka nurut betul-betul, mereka rendahkan hati, apa yang diperintahkan itu mereka nurut kan, sehingga kedua tokoh ini tidak cacat. Itulah yang betul-betul yang saya rasakan selama 21 tahun ini, bahwa Yahweh lah yang jadi manusia. Makanya kalau ada orang bertanya sama saya, kenapa kamu bilangkan itu Yahweh adalah Yesus adalah Yahweh itu sendiri? Saya punya pasal dan punya ayat, ya. Saya punya pasal dan punya ayat. Ya. Apa yang dinubuatkan oleh Mose, kitabnya Mose maupun kitab para nabi, saya catat sudah. Jadi saya tidak ujuk-ujuk, dia adalah Tuhan, itu tidak, saudara, saya tidak. Saya punya catatan yang sangat detail. Makanya saya selidiki namanya kitab suci ini sudah 21 tahun. Saya teliti, ya. Saya teliti kitab suci ini 21 tahun ini tidak pernah berhenti. Sehingga saya mengatakan bahwa dia ini bukan penghulu setan. Dia pakai kuasa itu bukan penghulu setan, bukan. Dia adalah Yahweh itu sendiri. Ya, tidak ada pikiran saya itu bahwa ada namanya Tuhan tidak pernah ada. Dia satu-satunya yang menjadi manusia. Amin nggak, saudara? Ya, dia adalah Yahweh itu yang benar yang datang di bumi ini, ya, menjadi anak manusia. Dia perlihatkan, ya. Kenapa saya angkat ini? Markus ini? Ini kan ditulis ketiga orang loh ya, ketiga penginjil ini. Siapa? Ditulis oleh namanya Matitia, ditulis juga oleh Markus, ditulis oleh Lukas, ya. Jadi ini yang kita baca ini ketiga penginjil ini mereka tulis, ya dah. Mereka tulis dah. Kenapa saya angkat hari ini? Saya berapa hari yang lalu saya baca, saya coba buka YouTube, ya. Pada waktu saya buka YouTube, ada seorang gembala namanya Yakub Sulistyo. Yakub Sulistyo itu ambil dari Maliaki 3 ayatnya 13 maupun 16. Coba dibaca Maliaki 13. Karena Pak Yakub Sulistyo ini saya kenal, saudara ya. Jadi saya kenal ini Yakub Sulistyo ini karena saya buka di YouTube. Dia ambil namanya Maliaki 3 ayat 13 maupun ayat 16. Coba baca. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Yahweh. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Ayat 16.
Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Yahweh. Yahweh memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Yahweh dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Coba, ya kan? Ya, dia mencatat ini, mencatat manusia-manusia ini yang menghormati namanya dan juga yang tidak menghormati. Menghormati itu bagaimana sih? Ya. Terus ada satu orang, ya, jadi ada satu orang ini dengan perkataannya tadi namanya Yakub Sulistyo ini, Yakub Sulistyo bodoh betul orang ini ya kalau orang tidak menghormati namanya. Jadi kata membodoh tadi, ini ada orang ini yang orang ini Pak, sering ada juga di YouTube. Namanya Gracia Pelo, ya. Jadi Gracia Pelo ini benar-benar luar biasa jahatnya manusia ini. Gracia Pelo ini dia sangat jahat. Kenapa saya bilang jahat? Ya, karena dia kasih judul di sana di YouTube-nya dia, Bapak Genderuwo Yahweh. Waduh, saya betul-betul pada waktu saya buka lagi gitu kan, dia kasih judul saudara. Gracia Pelo ini saya tidak tahu nih manusia di mana posisinya manusia ini. Manusia bejat itu luar biasa jahat ini manusia ini. Dia kasih judul di sana Bapak Genderuwo Yahweh. Luar biasa jahatnya, ya. Dia mengatakan itu genderuwo, saudara. Ya, Bapak Genderuwo Yahweh. Jadi si manusia Yakub Sulistyo ini sudah transfer namanya rohnya Bapak Genderuwo ya. Ini Gracia Pelo. Coba kalau ada dekat saya, saudara, saya betul-betul manusia ini saya akan datangi, ya. Saya datangi nanti di sana, saya akan tanya nanti di mana pasal berapa, ayat berapa bahwa ada tulisan namanya Bapak Genderuwo ya. Ini kan dia jahat sekali manusia ini. Ya, saya nggak tahu ini manusia di mana ini ya. Nanti pendengar-pendengar ini kalau bisa ini kau sampaikan ke telinganya namanya si Gracia Pelo ini, ya. Coba dia nantang sama saya. Jangan dia pakai pakai buku gerejanya. Pakai saja yang dicetak lembaga kitab Indonesia. Kita bawa, kita debat. Ya. Si Gracia Pelo ini penjahat betul ini manusia ini. Gak enak benar judulnya itu loh. Ya, Bapak Genderuwo Yahweh. Luar biasa jahat manusia ini ya. Sehingga saya hari ini cobalah kita merenung juga hari ini ya. Hari ini sama loh saudara. Ini bukan namanya orang Yahudi ya, termasuk juga keluarga-keluarganya. Ya. Keluarganya mengatakan kalau kita baca tadi di ayatnya 21 bahwa dia ini tidak waras lagi saudara. Coba bayangkan saja ini siapa? Kalau kita baca hanya 21, coba ayat 21-nya. Tadi Markus. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Pada waktu datang ini dan keluarga-keluarganya yang dimaksud ini tidak lain tidak bukan namanya ibu dan saudara-saudara. Kalau kita baca selanjutnya di bawah, makanya dikasih dua namanya perikop saudara kan begitu kan? Ya. Dari saya teliti memang kitab suci ini selama 21 tahun. Ya. Saya mengatakan dari dulu ya, kepada rekan-rekan, kepada teman-teman, saya dari dulu ini bukan saya ini ada sekolah pendeta, STH bukan. Saya ini pengusaha suku Cadar Adat Berat kan begitu. Ya. Saya punya ilmu sekuler, saya punya ilmu teknik. Jadi kalau saya ada di sini di mimbar ini tidak ujuk-ujuk karena sebelum saya teliti namanya 21 tahun ini. Ya. Dimanapun saya bekerja, saya tetap bawa namanya kitab suci ini. Setiap hari saya baca ya. Selama 21 tahun itu kan tidak pernah saya putus. Sehingga saya yakin betul-betul itu bahwa dia ini bukan pakai namanya kuasa Beelzebul ya. Dia adalah Yahweh. Kenapa? Karena saya teliti dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak pernah ada manusia manapun yang bisa membangkitkan orang mati. Tidak ada. Tidak pernah ada. Nabi-nabi yang sebelum Yasua itu pun tidak pernah dari Mose itu ya sampai Yasua itu tidak ada. Ada memang yang bangkitkan orang mati seperti contoh Elia, Elisa gitu. Tapi mereka pakai nama ya Yahweh saudara. Beda namanya Yasua ini.
Yahshua itu sesuai imanmu, bangkitlah engkau, berjalanlah. Tidak pernah dia pakai nama siapa-siapa. Kenapa seperti itu? Karena dia adalah Yahweh itu sendiri, saudara. Sehingga saya angkat ini Gracia Pelo ini, kalau misalnya ada di sini Jakarta, saya cari manusia ini. Tidak baik sama sekali ini, saudara. Pada waktu saya lihat komentar-komentarnya, karena memang ribuan yang nonton, yang nonton dia ini, hanya beberapa orang yang benar-benar mengecam juga seperti saya ini. Tapi kan ribuan itu kan dia, mungkin itu kan pengikut-pengikutnya dia. Kalau nggak salah ini namanya Gracia Pelo, ini kan dari gereja yang besar sekali di dunia ini, mungkin sudah miliaran, Dia mengamalkan kelompok-kelompoknya, namanya Yakobus Kristian yang sesat-sesat ini, Itulah akibatnya. Karena selama ini mereka itu tidak pernah namanya baca kitab suci ini. Mereka baca itu namanya buku-buku bapak gerejanya, Dia mengatakan itu namanya di Maliaki itu tidak seperti itu aslinya. Dia pakailah buku bapak gerejanya, Dia tidak tahu di sana bodoh betul-betul umatku ini tidak mengenal, saudara. Kata bodoh ini kan bukan namanya Yakobus Celestial, bukan. Nabi-nabi itu kan sudah mereka tulis, itulah goblok sekali orang Israel itu tidak mengenal. Kalau engkau mundur ke belakang sedikit, misalnya Zakaria 14 ayat 9, coba kita baca di sana. Maka Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Yahweh adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Coba, Yahweh satu-satunya, apa? Namanya juga satu-satunya, tidak ada nama lain. Amen. Tidak pernah ada nama lain itu. Makanya kalau kau baca namanya Mazmur 83, supaya si Gracia Pelo ini, kalau ada yang sampai ke telinganya, dia akan nantang sama saya itu. Dia nantang, coba kalau dia nantang. Wah, kurang ajar sekali manusia ini, luar biasa. Ini Gracia Pelo namanya ini. Sering dia ada di YouTube ini, manusia ini. Manusia sampah ini, manusia ini kan. Coba baca namanya Mazmur 83 ayatnya 15 sampai 18. Kejarlah mereka dengan badaimu dan kejutkanlah mereka dengan puting beliungmu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan supaya mereka mencari namamu, ya Yahweh. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Yahweh, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Engkau sajalah yang bernama Yahweh, tidak ada. Ini juga kan namanya, ini siapa sih ini yang menulis ini adalah Asaf. Pemimpin puji-puji. Kemudian dia tidak ujuk-ujuk, dia berdasarkan namanya Keluaran 3 ayatnya 15 kan begitu loh. Keluaran 3 ayat 15 itu kan sangat jelas. Yahweh itulah namanya, gelarnya adalah Elohim. Hanya manusia Gracia dengan pengikut kelompok-kelompoknya dia juga ini, dia tidak pernah memahami kenapa itu Tuhan huruf besar semua, kenapa itu Allah huruf besar semua. Terus hanya T-nya saja, terus ada T kecil lagi, Allah aja A saja, terus A kecil. Saya pernah menanya mereka dulu, kenapa seperti itu? Mereka tidak menjawab. Akhirnya mereka bilang, pergilah ke lembaga kitab Indonesia. Itulah namanya manusia-manusia ini yang tidak pernah membaca kitab suci ini. Ini manusia jahat namanya Gracia Pelo ini. Dia kasih judul dia itu kan, Bapak Genderuwo Yahweh. Wah, benar, kalau dia dekatin manusia ini, wah, saya betul-betul loh ya. Saya sudah mengatakan, saya dari dulu, saya dulu ini sebelum saya di mimbar tuh, waduh, jangan keluh manusia, jangan keluh manusia. Makan saja saya tidak takut itu. Apa benar-benar nggak saya berhadapan macan tiap hari? Susah berhadapan. Saya pernah dulu di proyek Merlung sana, di Merlung itu saya sudah ada macan, ada beruang. Malam-malam saya pulang sendiri. Mana ada orang berani pulang, harus melewati hutan. Daerah macan, daerah beruang, daerah gajah. Saya terobos saja, saya cari uang. Saya benar-benar saya emosi. Saya mendengar, ini kan menghujat namanya Roh Kudus itu tidak
Jadi namanya Galatia, kau dengan Galatia ini tidak ada pengampunan manusia ini. Ini adalah dosa kekal ini manusia ini. Kan begitu ya. Jadi tadi kejarlah dengan bademu dengan puting belit supaya apa? Berseru kepada namanya. Kalau kita menghormati nama Yahweh itu harus kita masurkan, ya. Kita masurkan seluruh. Bukan kita ini perintah Tuhan. Perintah Tuhan di mana? Keluaran berapa? 9 ayatnya 16. Dibaca kencang supaya ini kalau ada yang mendengar, biar dari mulut ke mulut sampai ke telinganya namanya manusia satu tadi ini yang bilang tadi ini generua Yahweh ini manusia ini. Nanti saya akan tanya nanti kenapa ini Tuhan udah besar semua, kenapa alam dulu. Saya mau bertanya itu saja sama manusia kotor seperti ini. Ya, coba aja. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan kau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Gue biarkan ini kau tidak mati, supaya saya perlihatkan kedahsyatanku, kemahakuasaanku, supaya namaku ini dimasyurkan seluruh dunia, saudara. Wah, diangkat-angkat di Israel itu kan tidak ada. Mereka bilangnya itu sekarang itu kan baca kitab suci. Baca kitab suci yang benar. Jangan ikut-ikutan orang Israel. Ya, betul, kita gak bisa ini manusia Israel ini karena memang dia bedakan bangsa lain. Tapi kita tidak bisa namanya ikutin kelakuan mereka, tidak bisa. Patokan kita, pedoman kita adalah kitab suci. Ya, yang diterjemahkan dalam lembaga kita ini itulah panduan kita. Gitu kan? Jangan kita ikut, marilah kita selidiki kitab suci ini, ya, supaya saya perlihatkan kedahsyatan, supaya namaku ini dimasukkan seluruh dunia, kan begitu. Maupun juga kan Mazmur 113 di sana, kalau kau baca ini kan saya ulang-ulang terus ini, ya. Coba Mazmur 113. Mazmur 113. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Yahweh, pujilah nama Yahweh, kiranya nama Yahweh dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Yahweh. Kiranya nama Yahweh ini dimasyurkan sampai selama-lamanya, dari terbitnya sampai sampai selama-lamanya. Kenapa tiba-tiba lagi tidak boleh namanya disebut nama Yahweh? Kalau namanya si Gracia Pelo ini, dia kalau baca kitab suci ini, ya, kita baca Mazmur 174 karena dia bilang tadi kan bodoh kata bodoh tadi itu ya dia tersinggung. Tapi si manusia ini kan memang dia tidak baca. Kalaupun dia baca itu ya pasal-pasal tertentu lah. Dia tidak akan pernah, saya yakin manusia Gracia Pelo ini tidak baca yang benar dan Kejadian sampai Wahyu. Coba baca Mazmur 74 ayat 18. Ingatlah ini, musuh mencela ya Yahweh, dan bangsa yang bebal itu menista namamu. Ya. Bangsa yang bebal ini suka namanya menista namanya. Coba dia menistai nama Tuhan ini. Ini si bangsa bebal ini, manusia bebal ini, kan begitu ya. Yeremia 10 ayat 25. Tumpahkanlah kepanasan amarahmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal engkau, ke atas kaum-kaum keluarga yang tidak menyerukan namamu, sebab mereka telah memakan Yakob dan menghabisinya dan membuat tempat kediamannya menjadi puing. Tumpahkan amarahmu kepada bangsa-bangsa yang tidak yang tidak mengenal engkau. Tumpahkan amarahmu kepada yang tidak mengenal. Banyak yang mati konyol sampai saat ini. Banyak orang mati konyol. Karena sudah jelas di sana ditulis namanya Yoel 2 ayat 32 yang berseru kepada nama Yahweh diselamatkan. Ya. Kalau orang tidak berseru ke nama Yahweh itu diselamatkan enggak? Tidak pernah ada, tidak begitu yang berseru nama Yahweh diselamatkan. Ini bagaimana manusia Gracia Pelo ini kurang ajar ini. Ya. Ini bukan penista, lalu penista betul-betul ini saudara menghujat namanya Tuhan ini. Dia mengatakan saya tidak setuju betul-betul. Ini Gracia Pelo ini kalau saya datang betul-betul saya nggak tahu deh. Ya. Kalau dia ada di muka saya itu saya nggak mungkin nggak bisa terkontrol lagi emosi itu manusia ini. Nggak baik sama sekali dia bilang genderuwo, kurang ajar betul-betul ini. Ya.
Kalau Gracia ini saya tahu memang ini dia dari agama mana ini kan. Tapi saya tidak tahu karena memang saya tidak tahu beragama. Pasti dia punya agama ini manusia-manusia ini. Kurang ajar sekali ini manusia-manusia ini. Ini Gracia Pelon kan sering ada namanya di YouTube ini. Ya, banyak juga pengikutnya ini. Ya itu tadi. Karena bapak gerejanya. Jadi setiap ada perkataan di dalam pasti ada bukunya. Ya tak? Misalnya nama Tuhan dia pakai buku juga bapak gerejanya. Ya. Coba apakah kita ikutin bapak gerejanya? Makanya saya setuju namanya dokter namanya JT ini, ya kan? Karena dia keluar JT dulu ini kan dokter ini dokter terkenal juga. Dulu kan dia juga sama dengan di luar sana kan, ya, masalah Trinitas ini kan. Akhirnya sekarang baru dia sadar kan begitu kan. Yang mengajarkan Trinitas itu kan bapak gerejanya, bukan namanya isi kitab sucinya. Isi kitab sucinya di dalam tidak pernah ada Tuhannya satunya dia adalah Yahweh itu datang di bumi ini, gitu? Ya, dia datang di bumi ini sebagai anak manusia dan kembali lagi kepada roh, karena dia lahir dari Roh Kudus kembali lagi menjadi Roh Kudus itu siapa? Dia adalah Yahweh itu sendiri. Kalau dia bukan Yahweh itu sendiri, dia tidak berbuat apa-apa. Itulah iman saya. Ya. Ini kurang ajar betul-betul ini manusia-manusia ini. Dan begitu kan? Coba. Ini manusia-manusia beban di dalamnya ini. Ya. Mari kita lihat lagi ya. Tuntaskan ini. Saya ambil dari Hosea. Ini Hosea ini saudara. Hosea ini zamannya siapa? Sejaman dengan siapa? Yesaya. Jadi Hosea dengan Yesaya ini sejaman. Mari kita lihat. Ya. Bahwa tidak ada yang mengenal ini lagi. Ya, makanya si Gracia ini kan dia tidak ngerti itu kenapa ditulis namanya Tuhan hulu besar semua, Allah hulu besar semua. Dia tidak mengerti. Kurang ada satu ini kan begitu kan? Kalau dia Tuhan hulu besar semua, misalnya Tuhan hulu besar semua, sebenarnya di situlah tulisannya Yod-He, Wah-He. Ada orang bilang itu Yod-He, Fa-He, kan begitu, ya? Atau Yahova, kan begitu. Ya. Tapi yang saya tahu di dalam isi kitab suci, coba Pak Ina kita belajar dulu. Saudara, coba Ibu Ana ambil kitab suci saya, supaya orang ini yang pendengar ini bahwa Yahweh itu sudah ditulis, tidak ada kamusnya di sana di dalam, ya. Yang kita buka dulu supaya orang pendengar ini untuk sampaikan ya, karena memang saya betul-betul melihat itu, saya betul-betul saudara ini manusia ini berani sekali dia bilang genderuwo Yahweh, kurang ajar betul ini manusia ini, ya kan? Supaya tuntas. Coba baca di belakangnya, coba satu orang baca yang keras di kamusnya, ya, supaya nanti kalau ada yang mendengar khotbah saya ini di luar sana, supaya mereka mencatat. Ini banyak orang yang tidak tahu loh saudara ya, karena saya dari kecil ini sudah ada tulisan ini. Coba baca yang keras. Tuhan huruf besar semua, salinan dari Allah Israel yaitu Yahweh. Salinan dari Tuhan orang Israel bernama Yahweh. Itu di tahun berapa itu Bu? Coba tahun. Ini kan waktu saya menikah dulu dikasih ini. Dari tahunnya dicetak dulu kitab suci itu. Jadi itu yang saya pegang ini 9 yang sebenarnya saya dulu kan, karena saya dulu aliran Beth-El. Ya. Dari kecil itu sudah dikasih tahu itu ada di kamus itu Yahweh itu, ya, salinan Tuhan huruf besar semua itu salinan dari Tuhan Israel adalah ya. Jadi sudah di kitab suci itu sudah ada Yahweh. Tapi kalau ditanya sekarang ini seperti namanya Gracia Pelon kan masih muda-muda mereka ini, ya. Ada saya pernah tanya kepada pendeta yang punya gelar-gelar itu.
Kamu tahu nggak Yahweh itu di mana? Masih ada nggak dia? Oh nggak ada, ya kan gitu kan, nggak ada. Ya. Baru dia sadar. Coba kamu buka, namanya ambil kitabnya Lembaga Kitab Indonesia ini, coba kamu buka di belakang sana. Baru dia sadar. Ternyata ini Yahweh itu sudah ditulis dari generasi ke generasi, saudara. Ya, sudah ditulis dari generasi ke generasi Yahweh ini. Ya, saya tidak pernah dari dulu memang ada aliran Yehova, tapi ditulis oleh Lembaga Kitab Indonesia itu Tuhan Guru Besar semua salinan, ya, tulisan Lembaga Allah Israel, ya. Bagaimana mereka mengucap nama ini? Kalau sekarang juga pun Kristen ini mengucap juga, saudara. Ini yang mengucap ini karena tidak pernah membaca ini. Coba. Nah, kalau sudah mengucap ini, apakah ada pengampunan? Tidak ada pengampunan. Kita sudah baca tadi itu. Kalau engkau menghujat anak manusia, ada pengampun. Tapi kalau engkau menghujat namanya Roh Kudus, maksud itu apa? Saya mau tanya kepada jemaat. Pada waktu dia mengatakan ini, kalau engkau menghujat anak manusia, pengampun. Tapi kalau engkau menghujat namanya Roh Kudus, tidak ada pengampunnya. Pada waktu itu mereka yang menghujat, siapa yang mereka hujat? Yesus. Yang mereka lihat apanya, Tuhan atau manusianya? Mereka melihat dia adalah manusianya, saudara. Tidak mempedulikan lagi namanya apa yang dia lakukan tadi. Membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta dan lama. Tidak mempeduli itu. Mereka lihat ini adalah dia manusia biasa dan orang tuanya mereka kenal. Namanya Yosef, apanya direktur pengusaha atau apa kerjanya Yosef? Dia adalah tukang kayu, ya. Mereka kenal saudara-saudaranya, kan begitu, ya. Mari kita baca dulu, baru kita lanjut lagi ke sana nanti. Hosea 4 ayat 1, ya. Hosea 1 ayat 1 sampai ke 2. Dengarlah firman Yahweh, hai orang Israel, sebab Yahweh mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Tuhan di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Jadi itu pembohong ini tidak ada lagi namanya pengenalan akan Tuhan. Tidak kenal lagi tuh Yahweh ini. Inilah kelompok-kelompoknya si binatang-binatang ini yang mengatakan bahwa tadi apanya Bapak Genderuwo Yahweh ini. Mereka tidak pernah menanya kenapa itu ada Tuhan Guru Besar semua, kenapa itu ada Allah Guru Besar semua. Ya, kalau orang Israel itu ketemu namanya YHWH itu, mereka mengatakan apa siapa? Adonai, kadang-kadang Hasem, saudara. Ya, mereka ketemu nama ini, mereka tidak mau memanggil. Karena mereka bilang karena kudusnya, karena tidak pernah diperintahkan di dalamnya. Malah sebaliknya supaya berseru kepada namanya Yahweh. Ajarannya kitab sucinya begitu. Tapi kalau ada orang Yahudi ketemu itu mereka tidak mau, mereka membelokkan, ya. Sehingga sampai saat ini orang Yahudi sendiri pun tidak kenal nama Yahweh lagi, saudara. Kalau tidak kenal nama Yahweh artinya apa? Mati atau hidup? Mati. Ya. Kalau engkau sudah tidak mengenal nama Yahweh lagi, pasti mati, kan begitu kan? Coba baca selanjutnya tadi Hosea 6 ayat 7. Hosea 4 tadi ayatnya 6-7. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Tuhanmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku, kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Umatku binasa tidak mengenal, saudara. Umatku itu binasa karena tidak mengenal aku lagi. Itu gimana sih? Kemana mata rohaninya manusia sampai sekarang? Makin bertambahlah mereka, makin berdosa. Sekarang Israel makin bertambah kan? Dosanya makin bertumpuk-tumpuk kan? Makin
bait sucinya enggak, tabutnya hilang. Sehingga saya kemarin ada dokter satu lagi ini, dokter yang tidak pernah membaca kitab suci, ya. Dia ambil namanya di Ibrani 9 saya ayat 3, dia bilang tongkatnya Mose itu maupun namanya mana itu ada di dalam tabut, saudara. Ini kan dokter-dokter terkenal sekali di Indonesia ini, ya. BNS namanya dokter ini. Dengan lantangnya dia. Kamu tahu saudara, di dalam tabut itu katanya ada namanya tongkatnya sama mana goblok sekali ini. Itulah akibatnya karena tidak pernah membaca kitab sucinya, ya. Tidak pernah ada di dalamnya. Yang ada apa? Karena dua loh batu saja yang ada di tabut itu, hanya 2 loh batu, tidak ada namanya tongkat. Sedangkan tongkat itu ada di ruangan Maha Kudus. Di ruangan Maha Kudus itu ada namanya tabut di atas meja. Di dalam tabut itu isinya hanya dua loh batu. Sedangkan namanya mana tadi dibuli-buli maupun tongkatnya di depan namanya di ruangan Maha Kudus, taruh di situ. Ya, coba bayangkan aja seperti manusia seperti itu, coba. Ya, makanya saya bilang di yang namanya Injil ini sudah banyak yang mereka tambah. Ya, makanya mereka mengatakan kalau namanya Taurat itu tidak ada kasih. Yang ada kasih itu perjanjian baru, omong kosong, tidak pernah ada. Mereka tambah-tambahkan di dalamnya seolah-olah namanya Taurat itu tidak punya kasih. Ya, itulah yang tidak pernah membaca namanya kitab suci ini. Makanya dia bilang dari dulu antara dokter ini, dokter DT, ya. Sekarang buku panduannya kita gimana? Buku panduannya karena buku Bapak gerejamu. Sekarang dia sadar dokter nulis sekarang ini, ya, dia mulai baca namanya kitab suci, ya. Sehingga bilang itu sekarang panduan kita, ya, adalah namanya kitab suci. Dia kembali kitab suci sehingga dia meninggalkan namanya pemahamannya yang dulu. Kalau dulu namanya Trinitas itu begitu gencarnya mereka ini berkelahi, ya. Sampai orang-orang di luar sana yang bukan Kristen itu ketawain. Lu lihat kan antara pendeta, antara dokter berkelahi di dalam YouTube loh, saudara, ya. Coba bayangkan aja ya, manusia seperti Gracia Pelo ini kurang ajar sekali, ya. Ya. Begitu bodoh. Kata bodoh ini kan tidak ujuk-ujuk, ya. Tadi mengatakan manusia ini Israel ini tidak mengenal lagi, ya. Binasalah mereka ini karena tidak mengenal. Makin bertambah mereka makin berdosa, saudara. Itulah manusia sekarang, makin berdosa makin termasuk juga kelompoknya namanya Gracia Pelo ini, kurang ajar ini, kan begitu. Lanjut, ya. Kita lihat ini Yeremia 2 ayatnya 32. Ini kan saya ambil dari Yeremia, ya, karena di drama Yeremia kan hancur sudah, Israel ini dibuang, digaruk abu, sudah nggak ada lagi di sana. Baca. Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya, atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Wah, umatku sudah sekian lama lagi tidak mengenal nama Tuhan lah. Bagaimana lu mengenal lagi? Kan mereka sodorkan sekarang Adonai namanya Haseh. Itulah yang mereka bangga. Pengikutnya juga ini banyak, termasuk juga nih orang-orang Indonesia. Ini kurang ajar sekali, ya. Tidak mengenalku lagi, katanya kan. Sungguh bodoh umat ini. Coba baca Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak. Ulang deh yang keras lagi, biar si pendengar ini, ya, kalau bisa dia sampaikan itu ke telinganya seperti Velo ini. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat
berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Sungguh gobloknya sih, tolol banget ini, mereka tidak mengenalku lagi. Bodoh sekarang, tololnya tolol, bodoh, pekok kata orang Jawa, saudara. Pekok banget ini, susah banget ini. Kalau begitu tidak mengenalku lagi, ya. Karena mereka tidak mengenal lagi, tidak berseru, akhirnya digaruk habis nggak zaman Yeremia? Digaruk Yerusalem hancur nggak? Hancur-hancuran sampai hancur, namanya Yerusalem hancur, yang dibangun Salomo yang begitu megahnya, ya. Karena dia bilang, ingat Salomo ya, jangan sampai kau melupakan aku, jangan sampai kau melupakan aku, jangan sampai mengabaikan Taurat. Kalau sampai kau mengabaikan Tauratku, maka ini yang kau bangun ini akan hancur nanti, ya. Kalau kau baca di sana 1 Raja-Raja 9, saudara. Kau baca dari 19 sampai ayat 19 supaya lengkap, saudara. Ya, akan hancur nanti, dan begitu, ya. Bodoh, tolol, benar mereka ini tidak mengenalku ini. Ya. Inilah yang dia merasa tersinggung, merasa pelo. Tadi kan dia bilang kan bodoh orang-orang, ya, yang tidak menghormati. Menghormati itu kalau kau namanya apa mau kau sampaikan kepada seluruh dunia namanya Yahweh itu yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, ya, supaya dikenal sekian orang, ya. Yang dia kehendaki Tuhan seperti itu, ya. Kalau kau bilang tadi genderuwo Yahweh ini kan bukan menghormati, benar kau menghina ini manusia ini, waduh, saya betul-betul saya marah betul, saudara, ya. Misal kalau saya ada pada waktu itu, mau di forum manapun orang itu akan seret betul itu, ya, saya tidak terima, karena di dalamnya nanti ada hukumannya. Nah, mengatakan tadi kalau engkau menghujat anak manusia, diampuni. Tapi kalau engkau menghujat jadi Roh Kudus, tidak ada pengampun. Ingat baik-baik, sekarang saya jadi manusia, boleh-boleh saja engkau menghujat. Tapi ingat baik-baik, kalau aku kembali lagi ke asliku, ya, tidak ada pengampunan, ya. Persoalan sekarang ini, kenapa ini mereka tidak kenal? Karena namanya Baal, saudara, gitu. Sekarang kan coba mereka mengucapkan Elohim saja seperti dari mulut mereka beras betul-betul. Makanya saya mengatakan dari dulu, Allah ini nama atau gelar, ya, saya pernah menajak Tuhan itu apa, Allah itu apa, ya. Inilah yang saya bilang pendeta-pendeta yang sekelompok-kelompoknya Gracia Pelo ini, ya, akhirnya apa tuh? Tanya sajalah Pak di Lembaga Kristen Indonesia, apakah itu jawabannya seperti itu? Tuhan itu sebenarnya gelar. Kamus Indonesia ini ahli-ahli bahasa ditulis di dalam Tuhan itu nama kalau diterjemahkan itu yang kita yakin puja sebagai yang maha kuasa itu namanya Tuhan. Sedangkan Allah itu adalah nama, ya. Makanya yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu ada namanya siapa? Ya, yang sangat jelas sekali di sana itu dihindari dokter-dokter ini, dokter-dokter kambing ini dihindari namanya Keluaran 3 ayat 15. Karena ada pembohongannya di sana. Tadi salinan Yahweh itu kalau dilihat itu pasal berapa ini? Coba ambil lagi kita buktikan, ya. Tidak di 15. Karena Tuhan huruf besar semua tidak ada di 14-nya, tapi ada 15. Tapi tulis saja di situ di 14. Ini siapa yang membohongi? Ya? Sehingga sampai saat ini mereka nyari, bingung orang-orang, tidak mengenal lagi Tuhannya. Coba tadi yang berapa? Keluaran berapa di situ? Keluaran 3 ayat 14. Jadi keluarannya 3 ayat 14. Kalau kita lihat 14, ada nggak Tuhan guru besar semua? Tidak. Adanya di mana? Di 15. Siapa yang bodoh ini? Ini tetap dipiara sampai saat ini, tidak dipindahkan di 15-nya. Ditulis di belakang kamus itu namanya salinan tadi di Keluaran 3 ayat 14. Sehingga semua dokter manapun, profesor, Tuhan kita bernama Aku adalah aku itu artinya dia ada. Kapan adanya orang tidak tahu. Makanya dia bilang aku ada. Keberadaannya Tuhan.
ekstensi itu Tuhan. Ya? Tapi kalau dokter-dokter sana profesor itu namanya, mereka tidak menghiraukan lagi karena ada kata selanjutnya baca. Selanjutnya baca. 3 ayat 15. Ya. Dari 14 ya. Kita simak ini, itulah yang saya bilang kelompok-kelompok begini ini. Ya. Ini memuja loh nama Tuhan ini, kelompok ini. Ya. Coba dia nantang ini manusia, saya akan datangin dia dimanapun. Saya sudah kesal banget ya. Firman Tuhan kepada Mose, Aku adalah aku, lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Tuhan kepada Mose, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakob telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi adanya Tuhan huruf besar semua di 15-nya, sedangkan 14-nya tidak ketemu, saudara. Ini adalah pembohongan yang luar biasa. Apakah ini disengaja supaya orang bingung? Ya, sehingga orang tidak tahu apa itu, kenapa ditulis Tuhan huruf besar semua. Ya, karena orang Kristen yang ada di kolong langit ini tidak pernah membaca kitab suci. Jangankan mereka jamaat orang biasa, orang namanya dokter-dokter saja pun tidak mau baca namanya kitab suci. Bagaimana mau tahu? Akhirnya dia baca buku gerejanya. Ya. Ya. Bapak buku gerejanya begitu rupa kan dibikinkan seperti contoh sahabat kan kekal namanya, dia bikin sama dia ada bukunya. Ya. Dia pindahkan namanya Minggu. Ini kan pembohongan yang luar biasa. Makin bertambah manusia di bumi ini makin jahat, saudara. Ya, coba baca Yeremia 23 ayat 27. Yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Melupakan namaku karena Baal. Tapi kalau Baal mereka, wah luar biasa sekali. Baal itu apa artinya? Tuhan juga loh, saudara. Kata Baal ini sudah ada nggak sebelum Yeremia ini? Di utara itu menyembah apa? Baal sama Aser. Jadi ada kelompok di sana, ada kelompok Baal dan Aser. Mereka meninggalkan, kerajaan utara meninggalkan Yahweh nggak? Mereka meninggalkan, mengangkat namanya apa, imam-imam dari kalangan dia. Sekarang seperti itu, ya, sekarang seperti itu loh. Apakah orang-orang Kristen karena memungut-mungut itu punya tugas mereka? Bukan. Kalau perlu pungut itu nggak ada masalah, tapi kalau kau pungut untuk kau perkaya dirimu sendiri, terus tidak ada dekonia, itu namanya sudah atau namanya itu penjahat namanya. Perpuluhan itu kan untuk orang-orang miskin, kan begitulah perintah namanya hukum Tuhan. Hukumnya Mose, hukumnya Mose kekal atau bukan atau tidak? Kekal adanya. Yosua didatang di bumi ini menganulir enggak namanya apa Taurat? Tidak pernah? Tidak pernah. Mana dia bilang ya, satu iota satu titik, bandingan langit dan bumi lenyap daripada satu titik. Ya. Sekarang itu orang enggan mengenal termasuk namanya juga Israel itu kan sudah dicatat. Mereka enggan mengenal namanya tuh Tuhan. Coba Yeremia 9 ayatnya 3 sampai 6. Mereka melunturkan lidahnya seperti busur, dusta dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Sungguh mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi Yahweh tidaklah mereka kenal. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah, yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta, mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Penindasan ditimbuhi penindasan, tipu ditimbuli tipu, mereka enggan mengenal Yahweh. Mereka enggan mengenal Yahweh lagi, mereka tidak mau, mereka anggap Yahweh itu namanya genderuwo, ini kan penjahat ulung, ini kurang ajar ini. Ya? Ya. Kalau kamu memuja Tuhan itu tidak pernah ada pengampunan. Baca
Imamat 21 ayat 24 ayatnya 16. Imamat 24 ayat 16. Siapa yang menghujat nama Yahweh, pastilah ia dihukum mati dan dilentari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Yahweh, haruslah dihukum mati. Ya. Siapa yang menghujat nama Yahweh itu, mau orang Israel mau asing, kan harus dihukum mati. Dia menghujat nama ini, saudara. Ya, bayangkan aja yang kita baca tadi, kan mereka menghujat ini. Ya, dia menyembuhkan orang dengan kuasa bersepul, termasuk juga keluarga-keluarganya ini. Itulah yang dianggap juga si dia Pelo ini memangnya karena namanya Pelo. Orang Pelo ini kan saya tidak tahu apa nanti Pelonya dia ini, rahasia Pelo ini. Ya, itulah tadi dia menghujat, ya kan? Makin bertambah banyaklah mereka berdosa, termasuk juga keluarga-keluarganya ini, keluarganya sendiri. Maka dia bilang lagi, ini saya tahu memang, tapi saya tidak sebutkan agamanya. Nah, jadi dia lihat lagi di situ, karena dia bilang itu seperti contoh, misalnya apanya Maria itu perawan suci, perawan suci itu tidak ada anaknya. Ini manusia juga ini yang ngomong ini, supaya ini manusia kalau bisa ini ada yang sampaikan kepada telinganya bahwa namanya Miriam ini ada namanya anak-anaknya. Jadi ada anak-anaknya loh saudara ya. Jadi ada anak-anaknya. Mari kita lihat nanti ya apa benar, karena ini kan ditulis tiga penginjil ini ditulis ya, bahwa dia punya adik ya, punya saudara namanya Yesus. Kenapa saya bilang tadi ini? Kenapa dia punya adik? Karena kalau kita baca pada waktu namanya Miriam ini waktu hamil, ya, kan rencananya Yosef ini mau menceraikan. Apa kata firman Tuhan? Yosef jangan engkau menceraikan. Jadi Tuhan itu merintahkan kepada Yosef supaya jangan menceraikan. Anak yang dalam kandungan ini bukan anak haram, tapi dialah dari Roh Kudus, kan begitu kan? Ya. Kalau kita baca Matitia 1 ayat 15, dia lahir dari Roh Kudus, jangan menceraikan. Di dalamnya ini dia bilang jangan menceraikan, terus Miriam ini dielus-elus saja, atau Yosef sama Miriam ini bersentuh tubuh sama anak pada dia dengan jujur. Bersentuh tubuh nggak sesudah lahir lah Yasua ini, apakah Miriam dengan Yosef bersentuh tubuh nggak? Pasti. Namanya laki istri itu kan tidak mungkin ada dari dulu, pasti laki istri. Kalau kita kawin dosa atau enggak? Tidak dosa. Ya. Perkawinan itu namanya kudus, saudara. Makanya orang Israel itu makanya diberi tanda sunat. Apa maksudnya dikasih sunat tadi itu? Supaya dari kemaluan tadi itu menghasilkan namanya benih yang kudus, gitu loh. Ya, supaya orang Israel itu kan dipotong namanya disunat namanya kemaluan, sehingga nanti ada keturunan mereka itu supaya jangan campur, karena mereka ini adalah bangsa rajani maupun bangsa imamah, saudara. Karena memang dibedakan dari bangsa lain. Itu maksudnya begitu kan. Negara siapa lo ini dengan mati-matian ya? Karena mereka punya bukunya mereka itu bahwa namanya Maria itu namanya perawan suci. Jadi perawan suci itu tidak punya keluarga. Ini kan sudah ditulis oleh tiga penginjil kan. Tiga penginjil ini, Miriam ini dengan anak-anaknya lain, saudara-saudaranya tadi Yesua itu datang ke sana karena mereka menganggap dia tidak waras lagi. Kenapa saya mengatakan bahwa benar-benar itu kata-kata itu tidak waras? Mari kita selidiki, kita telusuri, gitu loh. Baca Yohanes 7 ayatnya 5 mana? Ya. Baca Yohanes 7 ayatnya 5.
supaya ini pendengar ini, ya, karena ada di sana ajaran-ajaran itu bahwa Miriam itu tidak punya anak lagi, ya, dia perawan suci. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Ternyata itu ditulis juga Yohanan bahwa saudara-saudaranya juga tidak percaya kepada saudaranya yang dimaksud adik-adiknya enggak ini? Adiknya. Mari kita lihat Galatia 1 ayatnya 19. Galatia 1 ayatnya 19. Supaya saudara ini betul-betul ini, kalau ada yang begitu, oh dia itu tidak punya keluarga, itu omong kosong, itu tidak benar, itu penipu-penipu tadi ini, ya, tidak berkata benar. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakob, saudara Tuhan Yeshua. Kecuali Yakob, saudaranya namanya, adiknya namanya Yesus, berarti punya adik kan gitu loh. Selanjutnya Kisah Para Rasul 1 ayatnya 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan seperti Miriam, ibu Yeshua, dan dengan saudara-saudara Yeshua. Jadi ada ibunya dengan saudara-saudara. Dia mau menolak bagaimana? Dia mau pakai buku apapun, tinggal lu pilih sekarang buku bapak gerejanya bahwa namanya Miriam itu perawan suci, tidak punya adik lagi, atau tulisan gembala-gembapanya nelayan-nelayan ini. Tinggal lu pilih sekarang, saudara ya. Sekalipun ada bukunya loh, ada bukunya mereka itu untuk menolak itu. Ya. Bahwa saudara yang dimaksud itu dibikin sedemikian rupa, ya, sehingga benar-benar mengatakan bahwa Miriam itu namanya perawan suci, saudara. Ya, ini perkataan yang namanya Gracia Pelo ini, ya, manusia sampah ini kan begitu, ya. Ya. Kenapa sih Yeshua itu dibunuh? Ya. Kenapa sih Yeshua itu dibunuh? Halo?